Halo, Bu Rizka di sini, kembali akan menemani kalian belajar. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrokimia. Selain pada sel elektrokimia, reaksi redoks juga bisa terjadi pada benda-benda di sekitar kita. Paku-paku besi yang berkilau saat dibeli, akan berubah menjadi berkarat setelah disimpan. Pagar dan tiang besi akan berkarat seiring berjalannya waktu. Kalian tentu tidak asing dengan fenomena seperti ini, bukan? Perkaratan besi merupakan salah satu contoh dari fenomena korosi yang sering kita jumpai. Di video ini, kita akan mempelajari tentang apa itu korosi, mengapa korosi merupakan suatu peristiwa yang merugikan bagi kita, serta bagaimana cara pencegahannya. Korosi adalah istilah umum untuk peristiwa rusaknya benda logam akibat pengaruh lingkungan. Contohnya adalah perkaratan besi yang terjadi ketika besi bereaksi dengan oksigen dan air dari lingkungan sekitar. Akibatnya, besi mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi sesuai dengan persamaan reaksi redoks berikut. Tadi, kita sudah membahas bahwa perkaratan terjadi jika besi bereaksi dengan oksigen dan air. Sehingga, jika salah satu dari air atau oksigen ini tidak ada, maka perkaratan besi tidak akan terjadi. Kita dapat membuktikan hal tersebut melalui percobaan sederhana. Siapkan 3 buah paku yang diletakkan di dalam 3 buah wadah. Di wadah pertama, tambahkan air yang sudah dididihkan. Beri sedikit minyak, lalu tutup rapat. Di sini, paku besi hanya akan bereaksi dengan air tanpa oksigen. Karena proses mendidih telah menghilangkan sebagian besar kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Lapisan minyak dan tutup menghindarkan masuknya oksigen dari udara bebas. Di wadah kedua, masukkan absorben seperti silika gel atau kalsium klorida. Lalu tutup. Di sini paku besi akan bereaksi dengan oksigen, namun tidak dengan air. Karena uap air di udara sekitar telah diserap oleh silika gel. Di wadah ketiga, tambahkan air biasa, lalu ditutup. Di sini, paku besi akan bereaksi dengan oksigen dan air. Jika kita biarkan ketiganya selama beberapa hari, maka hanya paku besi di wadah ketiga yang mengalami perkaratan. Hal ini karena, hanya di wadah ketigalah paku besi bisa bereaksi dengan air dan oksigen sekaligus. Korosi atau perkaratan pada besi, sebetulnya hanya terjadi pada permukaan benda. Namun, korosi ternyata tetap memberikan dampak negatif. Hal ini karena, hasil reaksi perkaratan besi ini adalah senyawa besi 3 oksida yang berupa padatan, yang sifatnya rapuh dan mudah terkikis. Akibatnya, lapisan logam di bawahnya akan kembali mengalami perkaratan. Dan lama-kelamaan logam besi tersebut akan kehilangan bentuk dan kekuatannya. Benda-benda yang berkarat akan mengalami kerusakan. Agar terhindar dari dampak negatifnya, maka korosi perlu dicegah. Ada 2 prinsip yang dapat dipakai dalam pencegahan korosi, yaitu prinsip penghalang dan prinsip pengorbanan. Dengan prinsip penghalang, kita menghalangi besi agar tidak bersentuhan langsung dengan oksigen dan air. Metode yang digunakan terdiri atas. Yang pertama ada pengecatan. Metode ini cocok untuk melindungi logam dengan ukuran besar, misalnya kapal. Lalu ada penggunaan pelumas atau oli. Metode ini cocok untuk melindungi permukaan logam yang bergerak atau bergesekan, misalnya pada rantai. Yang ketiga ada penyepuhan atau elektroplating. Metode ini menggunakan proses elektrolisis untuk melapisi besi dengan logam lain. Prinsip yang kedua, pengorbanan. Kita mengorbankan logam lain agar mengalami oksidasi, alih-alih besi. Dalam hal ini kita menghubungkan besi yang akan dilindungi dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi dibandingkan besi. Istilah lain untuk metode ini adalah perlindungan katodik. Metode ini umumnya dijumpai untuk pencegahan korosi pada pipa saluran air. Oke, itu tadi adalah pemaparan dari Ibu mengenai korosi. Agar kalian lebih memahami tentang korosi, silakan amati benda-benda yang terbuat dari logam yang ada di sekitar kalian. Lalu tentukan, metode manakah yang digunakan untuk mencegah korosi pada benda tersebut. Ibu ingin mendengar hasil pengamatan kalian di pertemuan berikutnya ya. Ada satu lagi pertanyaan tantangan dari Ibu. Bagi yang bisa menjelaskan jawabannya di pertemuan berikutnya, Ibu akan memberi nilai tambahan. Dalam materi yang Ibu paparkan, Ibu memberikan contoh perkaratan pada besi.
Pertanyaan dari Ibu, apakah benda-benda yang terbuat dari logam selain besi tidak bisa mengalami perkaratan? Apakah hanya besi yang bisa berkarat? Jika iya, jelaskan alasannya. Jika tidak, jelaskan juga jawabannya. Sekian pemaparan dari Ibu tentang materi kali ini. Tetap sehat selalu, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.